الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita membahas dalam beberapa kesempatan ini adalah beberapa ayat yang berkenaan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga tersebut di dalam rangkaian ayat tepatnya pada ayat 129 pada surat Al-Baqarah. Itu di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai pembangunan dari Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, wa ba'ath fihim rasulan minhum, utuslah di antara mereka, ini keturunanku nanti ini yang berada di tanah haram ini, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka. Dan yang dimaksud Rasul SAW, yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sendiri SAW pernah bersabda bahwa ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah doa dari ayahku Nabi Ibrahim. Yaitu ketika Nabi Ibrahim berdoa setelah selesai pembangunan Ka'bah untuk agar diutus di antara keturunannya itu seorang rasul, maka dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah memulai pada ayat yang ke-124, karena ini merupakan rangkaian ayat tentang bagaimana perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mulai dari Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat, yang mana tentang kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim ini, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat apa kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, yang tertera pada ayat 124 daripada surat Al-Baqarah itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ibtala Ibrahim, menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bikalimatin, ya, tentang beberapa kalimat atau dengan beberapa kalimat, maka di situ ikhtalafa ahlu ta'wil
bi sifatil kalimat allati ibtalallahu biha Ibrahim nabiyahu wa khalilahu salawatullah alaih. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa kalimat yang Allah ujikan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian mengatakan faqala ba'dhum hiya syara'iyul Islam wa hiya 30 sahman. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan syariat atau yang dimaksud dengan kalimat yang diujikan ibtalallahu biha Ibrahim, diujikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah syariat-syariat Islam, yaitu 30 sahman 30 macam, dan itu tersebar di dalam surah sebagaimana dikatakan di dalam surah An-Najm, yang mana Nabi Ibrahim itu ketika diuji oleh Allah SWT, ibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa atammahun, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan ujian itu sebagaimana dikatakan di dalam surah An-Najm, wa Ibrahim alladzi waffa, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Nabi Allah Ibrahim, ingatlah Nabi Ibrahim itu yang wafa, yang memenuhi janjinya. 30 macam itu diantaranya tersebar, disebut di dalam seperti kita sudah pernah bahas pada pertemuan lalu, 10 tertera pada surat At-Taubah, yaitu al-abiduna, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, dan seterusnya. Itu orang yang bertaubat, orang yang abidun, ahli ibadah, orang yang hamidun, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. As-saihun, orang yang berpuasa. Ar-raki'un, orang-orang yang rukuk, atau as-saihun bisa juga diartikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar meninggalkan daripada kampung halamannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ar-raki'un, orang yang ahli rukuk. As-sajidun, ahli sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, orang yang mencegah dari yang mungkar. Al-hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga daripada batasan-batasan yang sudah Allah tentukan daripada hukum-hukum Allah. Wabasyiril mu'minin, dan orang yang beriman, gembirakanlah orang-orang yang beriman. Di situ ada 10 sifat, ya, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf, ya, wan nahuna 'anil munkar, wal hafizuna hududillah, wabasyiril mu'minin. Ada 10 sifat yang tersebut dalam surat At-Taubah. Ini yang dimaksud kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya 10 sifat, ada 30, 10 tertera dalam surat At-Taubah, pada ayat 112, dan 10 lagi tertera pada surat Al-Ahzab pada ayat 35, yaitu innal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafizin furujahum wal hafizat wal dzakirin Allah katsiran wal dzakirat ya'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 10 itu tertera dalam surah Al-Ahzab pada ayat 35. Di situ tertera 10 sifat lagi. Yang tadi 10 sifat yang pada surat Taubah, kemudian 10 sifat lagi pada surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu orang yang muslim, berserah diri, baik laki maupun perempuan, muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, orang betul-betul kuat imannya, baik itu laki maupun perempuan, wal qanitin wal qanitat, orang yang berdiri dengan lama di hadapan Allah SWT untuk beribadah atau berdoa di hadapan Allah SWT. Qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat, orang yang jujur, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu jujur dalam dirinya sendiri, ya, tidak bersifat daripada nifaq atau menampakkan penyakit munafik waliyadzubillah, atau dan juga jujur kepada sesama daripada manusia, dan jujur dalam hubungannya dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shadiqin was-shadiqat, orang yang jujur baik laki maupun perempuan. As-sabirin was-sabirat, orang yang sabar baik itu laki maupun perempuan. Wal khashiin wal khashiat, orang-orang yang khusyuk baik itu laki-laki maupun perempuan. Khusyuk ini tenang baik zahir maupun batinnya.
ya, tenang daripada gerakannya, tenang daripada sikapnya, tenang daripada hatinya. Wal mutasaddiqin, baik itu di luar salat maupun di dalam salat. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, ya, khususnya kalau khasyiin memang dalam Al-Qur'an ya, banyak dikaitkan dengan ya, salat atau sifat daripada orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Alladzina fi salatihim khasyi'un, yang juga itu termaktub dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Pada surah Al-Mu'minun. Kemudian al-khasyiin wal khasyiat, orang-orang yang khusyuk baik itu laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah baik laki maupun perempuan. Was-shaimin was-shaimat, orang-orang yang puasa, ahli puasa baik itu laki maupun perempuan. Wal hafidhina wal hafidhat, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, yang menjaga harga dirinya, kehormatannya, baik laki maupun perempuan. Wal wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang suka atau memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah telah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Itu 10 sifat yang tersebut dalam surah Al-Ahzab pada ayat 35. Sebagian mengatakan jumlahnya bukan hanya 30 tapi 40 sifat. Tadi kita sebutkan 20. 10 dalam surat At-Taubah 112, 10 lagi pada surat Al-Ahzab ayat 35, maka 10 lagi pada surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang disebut itu tadi dalam ayat-ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik pada surat At-Taubah maupun surat Al-Ahzab. Di At-Taubah itu disebut 10 sifat, Al-Ahzab disebut juga 10 sifat. Ya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya. Kemudian apa? Qanitin, qanitat. Ya, shadiqin atau shadiqat, as-sabirina was-sabirat, orang yang sabar. Ya. Qanitin, qanitat, orang-orang yang berdiri di hadapan Allah SWT dengan panjangnya berdiri ketika sholat atau ketika dia berdoa di hadapan Allah SWT. Kemudian as-shadiqin was-shadiqat, al-mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, qanitin, qanitat, shadiqin, shadiqat, sabirin, sabirat, al-khasyiin wal khasyiat, orang yang khusyuk, al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang ahli sedekah, as-shaimin was-shaimat, orang yang ahli puasa, wal hafidhin wal hafidhat, orang yang menjaga, hafidhina furujahum wal hafidhat, menjaga kehormatannya, menjaga daripada kemaluannya, daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian yang ke-10, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, maka itu dikatakan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. 10 lagi tersebut dalam surah Al-Mu'minun dengan firman-Nya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu sifat yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Telah beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang fi salatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Jadi pertama kali disebut adalah sifatnya adalah tentang salat. Memang salat itu adalah lokomotif atau pemimpin daripada amal. Kita salahat sairu amali, wa idza fasadat sairu amali. Kalau rusak salat itu maka rusak daripada seluruh amalnya, dan apabila baik maka baik seluruh amalnya. Kemudian alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Kemudian orang-orang yang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang
berpaling daripada perbuatan laghu. Al-laghu itu bukan hanya perbuatan yang berdosa, tidak, tapi al-laghu ini perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan dan kesempurnaan iman seseorang, Islam seseorang adalah seorang itu meninggalkan apa yang la ya'ni, yang tidak penting buat dia, yang tidak ada keperluan buat dia. Jadi mereka ini orang-orang yang disebutkan dengan sifat 10 ini tadi dalam surat Al-Mu'minun, yang itu termasuk daripada makna kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim tadi. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin. Ya, itu adalah 10 sifat atau sifat-sifat yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi. Di antaranya Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai pada ayat 10. Ya, ayat 1 sampai ayat 10. Itu qatabal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Dan sifat itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Saling terkait antara satu dengan yang lain. Ya, orang yang muslim ya, yang betul-betul Islam itu dia mukminun, dia juga akan kuat imannya. Karena Islam itu kan ketundukan, istislam. Dan istislam itu bisa dengan hati. Ketundukan itu bisa diwujudkan dengan hati, atau diwujudkan dengan lisan, atau diwujudkan dengan perbuatan. Nah, istislam dengan hati itulah iman itu tadi. Karena al-iman itu tasdiqun bil qalb. Tasdiq bil qalb tadi disebut sebagai iman. Maka 10 sifat tadi itu terkait. Kemudian qanitin, qanitat. Orang yang mukmin, muslim itu pasti dia ahli dalam qanitin, yakni berdiri di hadapan Allah SWT dengan dalam ibadahnya dengan panjang, dengan berlama-lama dalam beribadah kepada Allah SWT. Kemudian as-shadiqin was-shadiqat, jujur, sabirin, sabirat, sabar dan seterusnya. Artinya nampak pada sikap perilakunya. Seperti kita sudah pernah bahas bahwa takwa itu kan suatu sifat yang multidimensional. Takwa itu sifat yang multidimensi. Takwa itu bukan hanya zahir tetapi juga batin. Artinya sikap batin yang sebagaimana ditegaskan oleh Rasul SAW yang sudah pernah kita bahas ya dalam beberapa pertemuan lalu. Beliau pernah menegaskan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau menunjuk kepada hatinya bahwa takwa itu adalah sifat batin yang kemudian nampak pada perilaku. Bukan hanya sifat zahir. Karena kalau takwa itu sifat zahir atau cuma sekedar sifat zahir, maka orang munafik pun akan masuk ke dalam sifat takwa tadi, sebab mereka juga sholat. Tapi seperti kita katakan, idza qamu ila shalah qamu kusala. Sebagaimana firman Allah, kalau mereka bangun kepada sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Bukan tidak sholat. Allah sifati mereka sholat namun tidak ada kesadaran dalam hati, daripada hati yang menggugah dia untuk melakukan sholat itu. Sehingga karena takwa itu multidimensi, kalau kita lihat 10 sifat ini pada surat At-Taubah 112, pada surat Al-Ahzab tadi yang kita sudah jelaskan pada ayat 35, kemudian surat Al-Mu'minun. Ini sifat-sifat rentetan sifat 10 sifat itu ada keterkaitan satu sama lain. Orang yang muslim dia juga mukmin, berserah diri, maka dia berserah diri total termasuk hatinya pun berserah diri kepada Allah. Ini dari dalam hati yang muncul dalam fisik dan ucapannya ya. Kemudian juga qanitin, qanitat melambangkan juga adzakirin, adzakirat, qanitin, qanitat itu melambangkan bagaimana hubungan dia dengan Allah. Sedangkan as-sabirin, as-sabirat, as-sadiqin, as-sadiqat, mutasaddiqin, mutasaddiqat itu melambangkan hubungan sosial. Bagaimana dia jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah SWT. Mutasaddiqin, suka daripada memberi, berbagi. Itu melambangkan sifat kesalehan sosial. Sehingga dikatakan bahwa takwa itu multidimensi. Ya zahir, ya batin, ya kesolehan sosial, ya kesolehan individual antara hubungan dia dengan Allah SWT, ini transendental antara dia dengan Allah SWT, dan juga kesolehan secara sosial antara dia dengan sesama manusia, tidak bisa dipisah. Ya, contoh lain tadi alladzina fi salatihim khashi'un, kemudian sifat berikutnya apa? Walladzina 'anil lagwi mu'ridun, orang yang khusyuk dalam salatnya.
pasti dalam sikapnya itu dia selalu berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang bukan hanya dosa ya, bukan hanya dosa, tapi tidak bermanfaat. Ya. Kalau orang meninggalkan dosa itu sudah wajib, tapi ini bukan hanya dosa yang dia tinggalkan. Segala yang tidak produktif, kalau dalam bahasa ya, katanya orang sekarang, semua yang tidak produktif, tidak menghasilkan, baik itu dunia maupun akhirat. Makanya kan Rasul SAW itu, kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, ya, kita lihat dalam Sahih Bukhari, bagaimana beliau SAW, para sahabat mengatakan, Kana SAW yanhana anil naumi qabla al-isya, ya, wa samari ba'daha. Kama qala SAW. Dikatakan Rasul itu melarang kami daripada tidur sebelum isya dan berbicara atau ngobrol, ya, ngalor ngidul, samar, ya, mencari malam setelah isya. Kecuali ulama di situ menafsirkan hadis itu dengan penjelasan, kecuali kalau memang ada ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang menghasilkan baik itu dunia maupun akhirat. Ya ketahuan kalau dia bicaranya masalah dunia, yang mana dunia itu menopang akhiratnya, umpama masalah syughul, masalah dia pekerjaan, ya, silakan. Tapi dengan niat untuk menopang akhiratnya. Atau masalah akhirat silakan, atau ada tamu, nah, itu memang harus bagaimana kita ada tamu kemudian kita biarkan. Ya kita mungkin pasti berbincang. Jadi orang yang khusyuk tadi dalam sholatnya itu bukan hanya meninggalkan perbuatan yang dibenci atau yang haram, yang mana itu berupa maksiat, tapi mereka juga meninggalkan al-laghu, segala perbuatan yang tidak bermanfaat tadi itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, itu orang-orang yang melakukan zakat. Ini juga lagi-lagi kesolehan sosial. Bagaimana dia berbagi kepada sesama. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan berbagi itu bukan monopoli orang-orang yang mampu. Ya, bukan monopoli orang-orang yang kaya atau yang mampu saja. Para sahabat itu lihat bagaimana mereka disifati oleh Rasul SAW sebagai orang-orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan orang lain meskipun diri mereka sendiri terkadang membutuhkan, memerlukan. Kita lihat banyak seorang yang seseorang yang dia itu mendahulukan orang lain daripada potret. Kalau kita lihat kehidupan bagaimana ulama salaf, bagaimana baik itu dari kalangan tabi'in, tabi'in atau bahkan generasi yang setelahnya. Bahkan yang baru kita lihat seperti Habib Muhammad bin Husain al-Idrus, bagaimana manaqibnya. Ya, ketika ada orang yang memerlukan datang kepada dia, kemudian dia kebetulan tidak punya duit. Ya, orang ini perlu untuk pernikahan dua putrinya. Kemudian dia tidak punya uang, dan Habib Muhammad juga ketika itu belum ada duit. Tiba-tiba tidak lama datang mengantarkan sejumlah uang tertentu dalam satu wadah yang dia taruh di satu wadah, di amplop itu. Tanpa dilihat lagi uang itu diberikan kepada. Karena saking senangnya si orang tadi, pulang tidak dilihat lagi berapa jumlahnya. Sampai di rumah baru dilihat, ini Habib tidak salah, tidak ngasih uang ini, jumlahnya banyak sekali. Balik dia kepada Habib Muhammad bin Husain al-Idrus, ya. Kemudian setelah balik dia lihat, ya Habib ini apa, tidak terlalu banyak. Dia bilang, yaitu rizqul banat, itu rizkinya anak perempuanmu, sudah kau ambil. Ini kan sulit. Kalau tidak dunia itu ya, mereka anggap sebagai sesuatu yang kecil, ini sulit. Ya, kita kan masalahnya ya hubud dunia itu masih ada. Ya, sehingga ya digandoli, ya. Itu sulit. Jangankan untuk berbuat yu'thir, isar. Isar itu apa? Isar itu mengutamakan orang lain meskipun diri sendiri membutuhkan.
Tidak usah begitulah, kita berbagi saja seperti biasa tanpa ithar pun itu masih sulit. Bagaimana ithar? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ya, yu'thir ala anfusihim, mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri, yaitu mengutamakan orang lain, walau kana bihim khasasah, meskipun pada diri mereka terdapat suatu khasasah, ya, keterbatasan, kekurangan pada diri mereka sendiri. Dikatakan waladina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang melakukan daripada zakat atau sedekah. Waladina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga daripada kemaluan mereka, kehormatan mereka, harga diri mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas pasangan-pasangan mereka yang halal, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Ini zaman dahulu hamba sahaya, ya, fa innahum ghairu malumin, maka perbuatan itu tidaklah tercela karena itu halal. Ya. Ini Islam seperti kita sudah pernah bahas bahwa itu agama fitrah yang tidak kemudian menafikan fitrah manusia daripada kebutuhan terhadap makan, kebutuhan terhadap pada lawan jenis dan seterusnya, tapi Islam mengatur itu semua. Memperoleh makanan, memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Ya, kemudian begitu juga syahwat pada lawan jenis dilampiaskan dengan cara yang halal dengan pernikahan, ya, dan seterusnya. Famani bataqa wara'a dzalika, siapa yang mencari di lain selain daripada itu, selain dari yang halal itu, ya, faulaika humul adun, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, semua yang selain itu, selain kepada pasangan mereka yang halal atau kepada hamba sahaya mereka, maka itu berarti melampaui batas. Baik itu homoseksual dan seterusnya, seperti yang kita dapati dalam atau pergaulan bebas yang kita dapati zaman sekarang ini. Yang mana memang zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah, dan Rasul sudah jauh memprediksi atau memberikan satu warning, satu peringatan, ya, dari jauh-jauh hari. Ketika satu kali Rasul SAW naik, ya, tala'a ala qutumin min atamil Madinah. Rasul naik ke salah satu benteng di kota Madinah. Kemudian beliau melihat kepada, ketika itu malam, ya, beliau mengatakan, ini la arol fitana, ya, khilala buyutikum, ya, yanzilukal qatr au kama qala sallallahu. Sungguh saya melihat fitnah itu yang turun seperti hujan ke rumah-rumah kalian. Saya lihat fitnah itu di dalam rumah-rumah kalian, kerusakan itu. Fitnah ini kalau berkaitan dengan akhir zaman, itu maknanya adalah kerusakan, ya, baik itu moral, agama, keimanan, ya, yang bisa itu dari kerusakan yang efeknya kepada perilaku, kepada moral, kepada iman, kepada keislaman kita, itu fitnah. Ya. Bagi zaman sekarang yang mana pergaulan bebas dan sebagainya itu banyak dipicu oleh banyak hal dengan perkembangan teknologi informasi yang juga bukan hanya membawa dampak positif, tapi juga membawa negatif, efek-efek yang buruk. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang sholat itu pun, yang beriman tadi juga adalah orang yang menjaga amanat dan janji mereka. Menjaga amanat dan janji mereka. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka, ya, orang yang menjaga sholatnya. Yang menarik adalah sholat itu disebut di awal dan di akhir. Qatabul mu'minun alladzina fi sholatihim khasyi'un khusyu'. Di akhir sifat Allah sebut walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Jadi orang-orang yang menjaga sholatnya. Karena pentingnya daripada sholat sehingga diulang dua kali. Yang pertama adalah kekhusyuan di dalam sholat, dan yang sifat yang berikutnya yang menutup itu adalah orang-orang yang menjaga daripada sholatnya. Menjaga sholat itu bisa berarti memang menjaga dalam waktunya, seperti hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, menjaga waktunya, menjaga syarat rukunnya. Dan bisa juga menjaga sholat artinya menjaga nilai-nilai sholat itu setelah selesai sholat, yang disebut dengan sholat daim tadi, ya. Dikatakan illal musallin, ya, dalam surat Sa'ala Sa'ilun, ya, surat Al-Ma'arij, ya, alladzina illal musallin alladzina fi sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang daim dalam sholatnya.
orang-orang yang langgeng di dalam sholatnya. Bagaimana tersebut dalam surat Al-Ma'arij. Ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu langgeng dalam sholatnya. Artinya di luar sholat pun mereka seperti di dalam sholat, atau menjaga nilai-nilai sholat tadi di luar sholatnya tadi itu. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang disifati ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sifat-sifat semua itu 30 sifat bagian tersebut dalam surah At-Taubah, surah Al-Ahzab ayat 35 tadi, dan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 dan sampai ayat 11 tadi itu. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menurut satu pendapat. Bahkan sebagian menambah lagi bukan 30 tetapi 40. Ya, sisanya tersebut dalam surat Al-Ma'arij. Yaitu tadi sebagian yang sudah saya sebut, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Surah Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya. Illal musallin, sesungguhnya manusia itu ciptakan dalam keadaan keluh kesah atau serba salah. Apabila ditimpa keburukan, dia mengeluh. Apabila ditimpa kebaikan, dia pelit. Ya. Serba salah. Ketika diuji dengan keburukan, dia mengeluh. Ketika diuji dengan kebaikan, dia pelit. Manu'ah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang daim dalam sholatnya. Orang-orang yang selalu dalam keadaan sholat. Orang-orang yang sholatnya daim. Daim ini bisa dua makna tadi. Maknanya dawam istiqomah menjaga sholat, atau makna kedua adalah di luar sholat pun ya, sifat-sifat yang ada dalam sholat itu terbawa ya, efeknya itu keluar sholat, sehingga nampak pada sifat mereka, sikap mereka. Maka kan seperti kita sudah pernah sampaikan juga bahwa ketika kita ingin tahu amal kita, introspeksi diri, sebagai introspeksi diri bukan sebagai ajang untuk berbanggaan, tidak. Ketika kita ingin tahu kualitas amal kita, kita lihat efeknya kepada sikap dan perilaku kita. Sebab tidak ada satupun syariat ibadah yang Allah syariatkan kecuali semua itu untuk membentuk karakter, membentuk sikap tadi itu. Ya. Waladina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang ada di antara harta mereka itu mereka sisihkan hakun maklum, satu hak yang sudah diketahui, lisaili wal mahrum, baik untuk orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Ya, ada orang yang meminta, ada orang yang tidak meminta, walaupun dia tidak cukup dia tidak meminta. Ya, lisaili wal mahrum. Waladina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Beriman betul-betul pada hari pembalasan. Ini juga efeknya juga akan nampak pada kehidupan sehari-hari. Kalau orang itu beriman betul bahwa dia akan dihisab, bahwa kehidupan dunia ini bukan suatu akhir dengan meninggalnya seorang daripada dunia ini, tapi bahkan itu awal daripada kehidupan yang baru di barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka masih ada barzakh sampai hari berbangkit. Di setelah barzakh ada al-ba'ats, ada an-nusyur, kebangkitan, ada hisab, ada mizan. Maka dia tidak akan bertindak sewenang-wenang, tidak akan bertindak seenak daripada hatinya. Dan dia akan menjaga daripada sikapnya. Waladina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, itu orang-orang yang takut kepada azab Tuhan mereka. Bayangkan mereka sudah sholat, mereka sudah menunaikan daripada hak mereka, tapi mereka masih takut. Sebab ada orang yang sholat, tertipu dengan sholatnya sehingga bangga dengan amalnya. Tapi ini mereka masih takut kepada azab mereka. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hajj itu dikatakan waladina atau wa qulubuhum wajilatun. Ya, mereka itu orang yang memberi sesuatu tapi hati mereka dalam keadaan takut. Annahum ila rabbihim rajiun, bahwasanya mereka itu akan kembali pada Tuhan mereka. Ini melakukan amal
namun hati mereka takut kalau amal itu ditolak oleh Allah SWT. Waladina hum min adabi rabbihim musyfiqun, inna adab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidaklah aman seorang pun daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat aman dari siksa Allah ini sifat yang berbahaya. Kalau dia sudah merasa aman daripada rekayasa Allah SWT, ya, al-aman min makrillah, ini bisa menimbulkan tadi itu al-ghurur, ketertipuan, tertipu dengan amalnya, ya, tertipu dirinya dengan banyaknya amal tadi. Waladina li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mirip dengan yang disebut dalam surat Al-Mu'minun tadi. Faman ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Waladina li amanati wa adim raun, itu orang yang menjaga kemaluan mereka, harga diri mereka, kehormatan diri mereka, orang yang menjaga amanat dan janji mereka. Waladina bi syahadatim qaimun, orang yang menegakkan persaksian mereka ketika mereka bersaksi. Waladina ala salatihim yuhafizun, diulang lagi tentang masalah salat, yaitu orang-orang yang menjaga salat mereka. Ulaika fi jannatin mukramun, itulah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa menauladani daripada Nabi Allah Ibrahim tadi, yang mana hidup tala Ibrahim rabbil kalimatin fa'atammahun, yaitu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan banyak daripada ujian tadi, dengan sifat-sifat yang sudah disebut tadi, maka Nabi Ibrahim pun memenuhi ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibantu. Kita tidak minta diuji oleh Allah, tapi kita mohon kepada Allah SWT ketika Allah menguji kita, Allah sertakan kepada ujian itu sifat sabar dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana sarafna ala ladha sharafna علينا توبة تغسل كل حوبة وسر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد للإله البرئ ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكينا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أخلاك يا علماء نرضى بالخير ونبوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقنا بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون اغفر واسر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى ونرى الأقي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. في أسرار الفاتحة.